Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan dipermuliakan. Teman-teman terkasih, perlulah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah konflik yang terjadi saat ini antara Amerika, Israel, dan Iran. Teman-teman, isu ini merupakan sangat mengagetkan kita, khususnya oknum yang dibicarakan pada video berikut ini. Teman-teman, ini harus diantisipasi dan perlu kita dukung pemerintah Indonesia untuk segera mengambil posisi atau tindakan yang bagus, baik untuk terus bangsa ini dalam zona yang mantap dan aman. Kita dengar dulu video berikut ini, teman-teman. Orang-orang yang sekali lagi berseberangan dengan Anda itu sudah memberikan stempel Anda ini provokator, Anda ini anti Cina, dan seterusnya ya. Anda tahu bahwa Anda sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Anda tahu itu? Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Sebenarnya ide BOP itu ide yang bagus. Siapapun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat prakteknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BOP, tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya, tapi kenyataannya tidak kan. Jadi memang perlu koreksi tentang BOP itu. Kita mau tertibkan kan, jadi dia ya saya juga punya data-data intelligence ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti, rakyat kita akan mengerti. Kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara. Pernyataan dari Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 kali, ini lucu, menyalahkan Indonesia masuk BOP gara-gara ada peperangan Amerika dan Israel menginvasi Iran. Ini Pak Yusuf Kalla kayaknya malah mewakili negara Iran ini. Negara kita ini masuk BOP itu bukan masalah kaitan dengan peperangan dengan Iran, tetapi board office itu adalah ya badan perdamaian yang ada di Gaza. Yang negara kita ini sedang berdiplomasi dengan organisasi internasional. Jangan-jangan Pak Yusuf Kalla itu sakit hati karena adikmu sekarang ini masuk BUI, atau barangkali usahamu yang terganggu ya sekarang karena pemberantasan korupsi sangat masif oleh pemerintahan Pak Prabowo. Dan yang aneh adalah ketika ada Tio Ardianto, ketua BEM UGM, itu di sampingmu, Pak. Ini sama-sama jadi provokator ya, Pak Yusuf Kalla. Ingat Pak Yusuf Kalla, Anda ini pernah jadi wakil presiden 2 kali, pernah jadi ketua umum partai Golkar ya. Kemudian Anda ini harus ya memberi pembelajaran pada masyarakat lah ya, untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Jangan jadi provokator, Pak Yusuf Kalla, udah tua kau ya. Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Yusuf Kalla dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Ingat bahwa Yusuf Kalla adalah sponsor utama politik Anies Baswedan, mentor politik Anies Baswedan, dan semua jejak politik Anies Baswedan adalah pintu yang dibuka oleh Yusuf Kalla. Kedua orang ini adalah politisi yang terbiasa menggunakan politik identitas untuk meraih kemenangan. Dan tampaknya mereka sudah memanasi mesin politik menuju 2029 dengan menggunakan isu identitas. Mereka akan mengait-ngaitkan Indonesia dengan Israel, di mana Prabowo terlihat dekat dengan Israel dan segala macam isunya. Padahal
BOP itu jelas tujuan akhirnya adalah memberikan Palestina kepada rakyat Palestina untuk dikelola oleh otoritas Palestina. Jadi kalau ada yang tidak setuju tentang itu, maka patut kita pertanyakan dukungan mereka terhadap Palestina. Mungkin mereka takut kalau Prabowo akan sukses menghadirkan perdamaian di Palestina. Itulah yang mereka khawatirkan, maka sekarang mereka berharap Prabowo keluar dari BOP, maka mereka juga akan kembali mengolok-olok Prabowo, akan dituding tidak konsisten dan tidak serius terkait dengan kemerdekaan Palestina. Memang politik itu licik, sungguh licik. Dan saya berharap Prabowo tetap berada di BOP dan menghadirkan kemerdekaan yang sejati bagi Palestina, supaya pengguna-pengguna politik identitas abah-abah ini tidak bisa berkuasa di negara ini. Yusuf Kala menjadi tokoh yang paling banyak mengumpulkan orang belakangan ini. Dia mengumpulkan orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan Prabowo Subianto, tidak sepemikiran dengan Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika, keberadaan Indonesia di Board of Peace, dan makan bergizi gratis. Dua isu awal tadi, keberadaan Indonesia di BOP dan perjanjian dagang dengan Amerika, tampaknya menjadi isu utama yang akan dipergunakan oleh Yusuf Kala mengaduk-aduk sentimen politik masyarakat kita, khususnya di kalangan Islam politik. Karena memang isu ini sangat sensitif. Orang sekarang dikemas bahwa Prabowo Subianto dekat dengan Israel, dekat dengan Amerika, tidak mendukung Palestina. Padahal BOP itu tujuannya adalah untuk kebebasan kemerdekaan Palestina. Kalau saja Yusuf Kala kita tanya sekarang, apa idenya untuk memerdekakan Palestina? Tentu Yusuf Kala juga tidak punya. Tetapi karena isu ini sangat seksi untuk kepentingan politik, terutama di kalangan politik Islam, Islam politik, maka Yusuf Kala memainkan ini. Kebiasaan memang kalau Yusuf Kala dengan Anies Baswedan ini kan, ya mereka adalah pemain politik identitas selama ini. Kita akan lihat sejauh mana Yusuf Kala mengemas situasi ini terus untuk kepentingan politik mereka menuju 2029. Kayak Felix Yau yang marah-marah, ini Prabowo begini zolim sekali. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa. Apa yang terjadi menjijikkan banget. Anda bisa masuk nggak ke sana? Ada nggak satu saja instrumen termasuk PBB yang bisa bikin tentara asing masuk ke dalam Gaza? Ada nggak? Nggak ada. PBB sekalipun nggak bisa resolusi. Masalahnya susah di PBB ini, ada veto-vetoan ini di Dewan Keamanan ini, begitu mau dipilih pasukan ada veto-veto, nggak jadi dia. Nah sekarang ada sebuah inisiatif. Mungkin muslihatnya dia punya muslihat sendiri, Donald Trump itu. Mungkin orang-orang yang bergabung di sana punya tujuan masing-masing. Israel juga bergabung di sana mungkin punya tujuan. Tapi dengan adanya inisiatif ini, kita bisa tuh taruh pasukan internasional di daerah yang diduduki oleh Israel. Cita-cita Pak Prabowo itu sederhana. Dari dulu dia pengen Gaza ini hanya bisa damai kalau ada tentara perdamaian internasional di sana. Ada peacekeeper ada di sana. Ajudan saya itu kan angkatan laut itu, dia dikirim ke Mesir itu zaman Pak Prabowo Menhan. Berbulan-bulan di sana nggak bisa masuk. Padahal itu kapal kesehatan TNI AL. Nggak bisa masuk, di blokade. Mau gimana pun opini dunia dibentuk, nggak bisa masuk. Tapi dengan inisiatif ini, tentara Indonesia bisa masuk, tentara Pakistan bisa masuk. Banyak orang yang curiga, kenapa sih Indonesia mau ikut bergabung di board of peace-nya Donald Trump? Nah, jawaban singkatnya adalah karena Indonesia paham dengan peta kekuasaan. Mari kita jujur ya, Indonesia itu bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan juga Uni Eropa. Kalau kamu berpikir Indonesia bisa menekan Israel atau menghentikan perang di Palestina hanya dengan pidato-pidato, demo-demo, kecaman moral, itu bukan geopolitik. Dalam dunia nyata, keputusan itu tidak dibuat di jalanan dengan demo, tapi di meja yang diisi oleh orang-orang kuat. Dan board of peace itu, kamu suka atau tidak, adalah salah satu meja tersebut. Dan board of peace itu isinya adalah orang-orang paling berkuasa di muka bumi. Dan Indonesia bisa duduk satu meja di situ. Nah sekarang, poin pentingnya, Indonesia itu tidak masuk buat tunduk. Indonesia masuk untuk mengamankan kepentingan Indonesia sendiri. Nah, apa kepentingan Indonesia? Satu, Indonesia itu ingin terlibat langsung konkret di Palestina. Bukan sekedar teriak-teriak doang, tapi ada benar-benar di negara itu. Indonesia sudah bicara soal ngirim pasukan penjaga perdamaiannya. 20.000 tentara mau dikirim ke sana. Tim-tim medis, insinyur, untuk membangun kembali infrastruktur pasca perang. Di Palestina itu banyak sekali orang sakit. Banyak orang stres karena selama bertahun-tahun dibom dan semua itu harus dibangun dan mereka harus ditolong. Dan itu tidak bisa dilakukan di luar sistem, guys. Itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya akses. Dan akses itu datang kalau kamu duduk di forum-forum yang relevan seperti ini. Yang kedua, langkah real politik untuk menyeimbangkan posisi Indonesia.
Kamu ingat kan, Indonesia itu udah masuk BRICS loh. Faktanya, kita semua tahu Amerika itu gak suka kehilangan pengaruhnya, dan dia gak suka saat tahu Indonesia itu masuk ke BRICS. Kalau Indonesianya condong ke satu blok, Indonesia akan jadi target buat ditekan. Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace, Indonesia itu ngirim sinyal yang jelas kepada Amerika, kepada Trump. Kami itu tidak anti Amerika, kami tidak anti Barat, karena kami itu main di semua papan. Kami main sama China, kami main sama Rusia, kami main juga sama Amerika. Dan ini bukan licik dalam arti negatif, guys. Ini cerdas. Kita nggak bisa main kuat-kuatan siapa kita. Lihat apa yang terjadi sama Kanada, Prancis, dan Denmark. Itu kurang sekutu apa sama Amerika? Itu sekutu lama Amerika loh. Itu bisa aja ditekan saat kepentingan mereka tuh berbenturan. Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan mereka langsung. Maka opsinya cuma dua. Kamu menghindar dan tidak melakukan apa-apa, atau kamu masuk aja. Kamu main di dalam kelompok mereka ini. Dan Presiden Prabowo itu memilih opsi kedua. Kalau kamu nggak bisa ngelawan tuh kepala premannya, temenin aja. Bukan buat tunduk, tapi untuk memastikan kamu tidak jadi korban berikutnya. Dan orang-orang yang kamu bela, kayak rakyat Palestina itu, tidak ditinggalkan. Kamu bisa menolong mereka langsung. Apakah ini tanpa resiko? Pasti resikonya gede banget. Di dalam negeri pasti banyak orang gak suka dengan langkah ini. Tapi geopolitik itu selalu memilih resiko yang rasional, guys, yang masuk akal, bukan yang paling nyaman secara moral. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini terlihat ideal, tapi pertanyaannya adalah apakah langkah ini meningkatkan peluang Indonesia membantu rakyat Palestina secara nyata? Dan jawabannya adalah iya. Dan itulah langkah Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace-nya Trump. Ini adalah langkah strategis, langkah geopolitik yang sangat cerdas. Licik tapi cerdas. 16 ormas Islam akhirnya setuju dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Setelah sebelumnya mereka berbicara dengan Prabowo Subianto selama 4 jam di istana, yang akhirnya mereka mengerti kenapa Indonesia harus bergabung ke dalam lembaga tersebut. Awalnya kita tahu sendiri bahwa ormas agama mengkritik secara keras sikap Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace, termasuk MUI yang pada saat itu memberikan kritik tajam kepada Prabowo Subianto. Nah, setelah itu 16 ormas keagamaan dipanggil ke Istana Negara untuk dijelaskan alasan secara gamblang kenapa Indonesia itu harus gabung. Dalam sesi penjelasan tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan punya exit clause. Jadi kalau sekiranya Board of Peace ini tidak memberikan manfaat bagi kemerdekaan Palestina atau melenceng, Indonesia langsung keluar. Kemudian Prabowo juga berargumen daripada cuma protes di luar, mending masuk ke dalam dan mempengaruhi kebijakannya, termasuk pastikan solusi dua negara atau two-state solution tetap jadi agenda utama. Dan Prabowo tegaskan bahwa bukan hanya Indonesia, negara muslim yang tergabung ke dalam Board of Peace ya, namun ada 7 negara muslim lainnya juga seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, serta Qatar yang mengimbangi dominasi Amerika di dalam dewan tersebut. Yusuf Kala dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Ingat bahwa Yusuf Kala adalah sponsor utama politik Anies Baswedan, mentor politik Anies Baswedan, dan semua jejak politik Anies Baswedan adalah pintu yang dibuka oleh Yusuf Kala. Kedua orang ini adalah politisi yang terbiasa menggunakan politik identitas untuk meraih kemenangan. Dan tampaknya mereka sudah memanasi mesin politik menuju 2029 dengan menggunakan isu identitas. Mereka akan mengait-ngaitkan Indonesia dengan Israel, di mana Prabowo terlihat dekat dengan Israel dan segala macam isunya. Padahal BOP itu jelas tujuan akhirnya adalah memberikan Palestina kepada rakyat Palestina untuk dikelola oleh otoritas Palestina. Jadi kalau yang ada yang tidak setuju tentang itu, maka patut kita pertanyakan dukungan mereka terhadap Palestina. Mungkin mereka takut kalau Prabowo akan sukses menghadirkan perdamaian di Palestina. Itulah yang mereka khawatirkan, maka sekarang mereka berharap Prabowo keluar dari BOP, maka mereka juga akan kembali mengolok-olok Prabowo, akan dituding tidak konsisten dan tidak serius terkait dengan kemerdekaan Palestina. Memang politik itu licik, sungguh licik. Dan saya berharap Prabowo tetap berada di BOP dan menghadirkan kemerdekaan yang sejati bagi Palestina, supaya pengguna-pengguna politik identitas, abah-abah ini tidak bisa berkuasa di negara ini. Kenapa Pak Yusuf Kala akhir-akhir ini seringkali muncul dan mengkritik segala kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto? Kenapa? Kita balik ke belakang mengenai peristiwa skandal korupsi ya yang menjerat adik daripada Pak Yusuf Kala. Ya. Dalam kasus pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Ya. Korupsi
2008 sampai 2018 kalau nggak salah. Dan pada tahun 2025 ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Sebagai kakak, tentu Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sebagai abang kandung, Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sehingga rakyat berprediksi, rakyat menilai apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini selalu menyerang kebijakan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto adalah buntut daripada bagaimana adiknya Pak Yusuf Kalla menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Ya, bisnis terganggu kan di zaman pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Pak Yusuf Kalla lupa. Pak Yusuf Kalla adalah mantan pemimpin, mantan wakil presiden RI yang seharusnya memberikan sikap semangat sebagai pemimpin kepada rakyatnya, memberikan sikap optimis kepada bangsa dan kepada rakyat, bukan malah menakut-nakuti Pak Yusuf Kalla yang mulia. Ya, hukum harus ditegakkan. Ya, ketika ada pelanggaran hukum dalam bentuk apapun, baik itu korupsi, Panglima adalah hukum. Hukum sebagai Panglima tidak memandang siapapun. Jangan tersinggung. Ya, dijalani aja dulu buat pembelaan. Terima kasih. Sanopati 08. Membernya kan banyakan negara-negara muslim ya kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas panglima kosong, panglima perang. Ya, pasti ahli strategi. Kita jangan suzon ya. Husnuzon. Kita harus husnuzon ya. Beliau pasti mempunyai strategi. Daripada coba lihat, kita anggota Dewan Keamanan PBB, tapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita 2/3 punya hak veto. Daripada kita nonton di luar, kan mendingan kita mewarnai di dalam, kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama, yaitu. Oke teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir, menyebut dua tokoh yang notabene satu tokoh yang pernah sampai terjadi penjeblosan terhadap salah satu tokoh politik yang bernama Ahok. Ya kan, kita masih ingat dan tidak mungkin lupa akan hal itu, karena pada zaman itu isu-isu agama sudah dimainkan di dalam berpolitikan, ya, politik identitas dipakai di situ, akhirnya menggulingkan salah satu kandidat yang notabene tanda kutip dituduh menista. Teman-teman, hal ini menjadi penting untuk kita waspadai. Sebagai orang Kristen harus banyak berdoa, banyak baca berita yang lengkap, dan terus mendukung pemimpin-pemimpin yang benar-benar masih dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Itulah kehadiran kita atau kontribusi kita bagi bangsa ini. Kita doakan supaya bangsa kita ini di dalam jalur yang aman, teman-teman. Kita tidak perlu terlalu banyak terlibat karena kita mungkin hanya masyarakat biasa. Tapi sebagai orang percaya, kita perlu berdoa supaya bangsa ini dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Teman-teman terkasih, kalau yang dibicarakan itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, benar-benar itu pokoknya sangat mengagetkan dan juga lumayan menakutkan sebenarnya. Kita tahu lah ya kan siapa beliau kan. Nah, tetapi yang penting kita lakukan adalah teman-teman mendukung langkah pemerintah untuk terus memperjuangkan kedamaian, ya, kedamaian bagi Israel. Maka akan ada terjadi kedamaian. Gitu tuh, itunya poinnya. Maka apa yang dilakukan oleh Trump saat ini sudah langkah yang betul, dan rencana tergabungnya Indonesia untuk mengambil langkah itu sudah langkah yang paling tepat dan perlu didukung. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak tahu banyak hal, ya kan? Karena yang paling banyak tahu itu mereka-mereka. Tapi sebagai orang percaya, kita mendukung supaya orang-orang yang selalu memakai politik identitas di dalam bangsa kita ini itu segera rencana-rencana mereka dihancurkan. Kenapa? Karena itu akan melukai banyak orang, karena itu akan membuat
chaos, akan membuat agama-agama akan berantakan. Kenapa? Kalau sudah memakai politik identitas atau agama di dalam politik, maka apa yang terjadi? Ya akan chaos seperti beberapa tahun yang lampau, dan kita tidak maukan hal itu. Teman-teman yang terkasih, kita doakan bangsa kita ini supaya kesejahteraan bangsa ini ada di tangan Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Sampai di sini teman-teman, semoga kita diedukasi. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.